Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru tercinta, guru mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Suherman Mukhtar SHMA. Mari sama-sama kita doakan beliau, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, Allah jadikan keluarga beliau senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keturunan-keturunan beliau menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita murid-murid beliau, semoga Allah jadikan murid-murid yang pandai bersyukur, berterima kasih, sehingga diangkat kita oleh Allah menjadi ulama-ulama akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati segenap Dewan Asatiz yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Para tamu undangan, bapak-bapak, ibu hadirin, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan bahwasannya di dalam Al-Quranul Karim itu ada 3 perintah yang selalu bergandengan. Bila mana satu dikerjakan, maka yang satu juga mesti dikerjakan. Dikerjakan satu, tidak dikerjakan satu, enggak bisa. Udah paketan, enggak bisa tawar menawar. Apa 3 perintah itu? Yang pertama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang kedua wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidaika. Kata beliau, sebagaimana beliau katakan di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, perintah yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti diikuti taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa taat kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi atau meyakini ada Nabi Muhammad atau ada Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu paket, enggak bisa ditawar-tawar. Yang kedua wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah, dirikanlah salat, udah itu bayar zakat. Salatnya rajin, zakatnya tidak mau dikeluarkan, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sedekahnya rajin, zakatnya rajin, tapi salatnya ogah juga enggak bisa. Udah satu paket. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaika. Allah bilang bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Al-Imam Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim mengatakan, fa inna man, maka sesungguhnya orang, maka yang ngajarin kamu, mimma tahtaju ilaihi, kepada perkara yang kamu butuh kepada perkara itu, fiddini, di dalam masalah agama, fahuwa abuka fiddin, maka itu adalah orang tuamu di dalam agama. Makanya guru kita sering sekali mengatakan orang tua itu ada 3. Ada berapa, Pak? Ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua orang tua yang mengajarkan kita ilmu, terkhususnya ilmu agama, yaitu guru kita. Dan yang ketiga adalah orang tua yang melahirkan pasangan hidup kita. Artinya seorang guru melihat ayat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia begitu memuliakan hambanya, memuliakan orang-orang yang dipilihnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah menjadikan saksi dirinya, diikuti dengan para malaikat dan diikuti dengan orang yang diberikan ilmu, yaitu adalah seorang guru, seorang ulama. Kita suka lihat kalau ada sesuatu yang digandeng-gandeng biasanya punya posisi penting, ya Pak ya. Santri ngikut gurunya, ngikut kiainya, bawain sendal, bawain tasnya. Kira-kira santri penting nggak Pak? Penting. Ada orang duduk di samping presiden, kira-kira itu orang sembarangan, orang penting. Orang penting bisa jadi itu menteri, bisa jadi itu wakil presiden, bisa jadi itu adalah staf khusus presiden. Nah, Allah angkat derajat seorang ulama, Allah angkat derajat guru kita, sehingga Allah gandengkan dengan kata-kata anishkurli wali walidaika. Kemudian tadi dalam
Al-Quran surat Al-Imran ayat 18, Allah bersaksi atas dirinya sendiri bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah gandengkan malaikat, juga Allah gandengkan ulul ilmi, yaitu para alim ulama. Oleh karenanya kita sebagai seorang murid sudah barang tentu wajib bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, bahwasanya kita berada bisa berguru dengan guru yang begitu mulia, yang mana dengan sebab kita belajar bersama beliau, yang tadinya kita penuh dengan keraguan, hilang keraguan itu menjadi penuh dengan keyakinan. Yang tadinya kita beramal penuh dengan keriaan, hilang keriaan itu penuh dengan keikhlasan. Yang tadinya kita begitu gemar dengan dunia, mencari-cari dunia, hilanglah kegemaran itu karena zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hati kita penuh dengan kesombongan, dengan sebab belajar dengan seorang guru, hilang kesombongan itu menjadi sifat tawadu. Yang tadinya kita suka benci-bencian, ngelihat orang dapat nikmat, hati kita sakit. Ada nggak yang begitu, Pak? Ngelihat orang belangsak, hati kita senang dengan sebab kita belajar dengan seorang ulama. Iya, hilang itu menjadi minan nasihah, jadi saling memberikan nasihat. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya daripada Imam Al-Ghazali. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yadukum min khamsatin ila khamsatin. Jangan ente duduk, kamu duduk di sisi orang alim, kecuali di sisi orang yang alim yang mengajak engkau dari yang 5 kepada yang 5. Minasyaki ilal yakin, dari keraguan menjadi penuh keyakinan. Minarriya ilal ikhlas, dari hati yang penuh riya, ingin dipuji oleh orang lain bukan karena Allah, jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa minar raghbah minad dunya, dari cinta terhadap dunia, ila zuhdi, kepada zuhud terhadap dunia. Kemudian wa minal kibri ila tawadu, dari kesombongan kepada kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adawati, dan dari permusuhan ilan nasiha, kepada saling nasihat menasihati sesama manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Semua manusia berada dalam kerugian, dagang duitnya enggak balik, rugi. Kemudian apalagi nuntut ilmu enggak berhasil, keluar sebelum waktunya, rugi. Meninggal dunia, mati masuk ke dalam neraka, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yakni orang-orang yang beruntung, amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dialah orang yang beriman, imannya dibungkus dengan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'adah arba'atun, ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia dan khususnya di akhirat nanti ada 4. Yang pertama, zikruz zunubil madiyati, selalu ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ketika dia ingat dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah kalimat istighfar dari lisannya, Astaghfirullahalazim. Ketika terlepas dari lisannya kalimat istighfar, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mengazab suatu negeri, Allah enggak akan mengazab suatu kampung di mana di dalamnya masih banyak orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nisyanul hasanatil madiyati, dia lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Karena itu dia berusaha dalam beramal, dia berupaya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhlaslah yang akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlisil amala yakfifal qalilu, ikhlaslah dalam beramal, yang sedikit insya Allah sudah cukup membuat engkau masuk ke dalam surga.
Kata Abu Salman Al-Farisi, tubaliman, beruntunglah bagi orang taubat khutwatun wahidatun, satu langkah kakinya yang dia langkahkan, la yuridu biha illallah, dia tidak inginkan itu semua melainkan haram mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa nazaruhu ila man, dia lihat kepada orang fauqahu yang ada di atasnya di dalam urusan akhirat, fiddin dalam urusan agama, fil akhirati dalam urusan akhirat, sehingga dia tidak merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan. Ya Allah, baru bisa Senin Kamis. Ada teman santri udah puasanya seminggu 3 kali, Senin, Kamis, Jumat. Ya Allah, berikan saya bisa berpuasa seperti itu. Allah berikan bisa puasa Senin, Kamis, Jumat. Ya Allah, seminggu baru 3 kali. Ya teman, udah ada yang seminggu 5 kali. Terus dia lihat yang ke atas dalam masalah akhirat, sehingga dia termotivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa nazaru ila man dunahu fid dunya, dia lihat dalam masalah dunia orang yang ada di bawahnya, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Babak ngirimin seminggu 100.000. No, ada temen yang gak dikirim-kirimin, ya kayak dibuang. Yang gak dikirimin, alhamdulillah masih bisa kumpul sama guru. No, ada temen mondok gak sampai selesai. Iya. Tuh, nah dari apa yang dikatakan Nabi, bila kita tarik kepada kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, kepada orang tuanya, kepada gurunya, maka ciri-ciri orang yang bahagia bila dia santri juga adalah 4. Pertama, dia ingat kepada orang yang selalu berbuat baik kepada dia, yaitu guru kita. Guru adalah pelita di mana ya hati kita penuh dengan kegelapan. Guru adalah penerang di mana ya hati kita penuh dengan kegelapan. Guru adalah penolong hidup kita dari dunia hingga akhirat. Maka pantas kita duduk kumpul bersama, ya memeriahkan dalam rangka mentasyakurkan ya guru kita yang sedang milad ke-44 tahun. Oleh karenanya kami mewakili segenap ya para santri hadirin semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Guru. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini terhitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kita ya adalah murid-muridnya yang berusaha mengucapkan terima kasih, walaupun jasa-jasa beliau tidak akan pernah kita balas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya lemes banget yang belakang. Perasaan udah kasih air minum ya? Kurang panitia minum ya. Yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur, murah rizki, diampuni segala dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tanazzalul barakat wa bi'adaihi nanju minal baliyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang paling kita muliakan guru kita tercinta Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Suhair bin Mukhtar SHIMA, kita doakan agar Allah selalu panjangkan umur beliau, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Segenap yang saya hormati para
Alhamdulillah hadir orang tua kita, Al-Ustadz Haji Samsudin, Al-Ustadz Haji Jarkasi, Al-Ustadz Haji Anis Syarifuddin, Ustadz Selamat, Ustadz Husni, dan semuanya para asatiz orang tua kita yang hadir di tempat yang mulia ini, yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau semuanya. Para sahabatku sekalian, para santri, para muhibbin, para murid-murid daripada Tuan Guru kita Kiai Haji Suherman Mukhtar, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berbagai curahan nikmatnya sehingga kita hadir nih di malam ini. Kita hadir di tempat yang mulia ini tidak lain tidak bukan dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti syukur? Karena alhamdulillah Allah masih berikan panjang umur kepada guru kita, sehingga dengan sebab beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab beliaulah kita bisa mengenal daripada ilmu fiqih. Apalagi yang namanya santri, Masya Allah, dibimbing satu-satu bisa mengenal kitab kuning. Apalagi bisa ceramah kayak saya bisa. Dulu mah ya Allah gemeteran, sekarang sama gemeteran juga. Masya Allah, berkat beliau. Lantaran apa? Lantaran saya sebagai muridnya, kalian kita semuanya sebagai muridnya, kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus guru kita di tengah-tengah kita, sehingga kita selalu menjajaki mengikuti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin sekalian? Seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan dulu pernah bercerita, kalau ana mah enggak heran, ana mah enggak takjub kepada seorang yang dia mempunyai karamat bisa memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Ana mah biasa-biasa aja. Misalkan begini, sini murid ngaji sama ana. Tuh orang punya karamat, ente murid mau kemana? Ane mau ke Mekah guru. Merem. Bisa ke Mekah. Murid ente mau kemana? Ane mau ke Madinah guru. Ya udah, mau pintu mana aja? Ya silakan dah. Merem matanya, bisa ke Madinah. Tuh kata saya Abu Yazid Al-Bustami, hadirin sekalian, ana mah gak heran, biasa aja kali. Begitu katanya. Itu mah biasa aja, ana mah gak takjub, kata beliau. Kata seorang murid, itu mau ilmu tinggi, wahai guru, bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat lain dalam sehari. Masya Allah. Bisa ke tempat mana? Misalkan ke Mandalika nonton apa tuh, MotoGP itu ya. Begitu. Kata si Abu Yazid Al-Bustami, itu mah kecil, ana mah gak heran. Apa kata beliau? Yang ana heran, yang ana takjub adalah seseorang yang bisa membawa manusia tiba-tiba ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ana heran, yang ana takjub adalah seorang guru bisa membawa muridnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan guru kita nih, siapa lagi? Masya Allah, dulu kita mah mungkin gak kenal namanya puasa. Yang kita tahu puasa cuma sebulan setahun sekali. Betul apa betul? Iya. Dulu kita nggak tahu yang namanya kitab kuning. Masya Allah. Tapi dengan sebab beliaulah kita bersemangat ibadah. Yang namanya tahajud, kita mau bangun di tengah malam, kita mau khatam Al-Quran. Kalau bukan karena di sini, di tempat Al-Isra, di pondok ini diajarkan guru kita. Tuh kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, nih baru namanya guru. Kadang kan kita silo kalau guru lain yang punya karamat, kita mau pengen selfie bareng tuh ama gitu. Guru yang ngajarin kita nahu, guru yang ngajarin kita lupa. Betul apa betul? Yang mana orangnya? Nggak ada, alhamdulillah di sini kagak ada. Tuh begitu. Kenapa? Karena yang namanya guru yang sempurna adalah apa? Beliau kita bisa katakan, Masya Allah, guru kita Syekhuna Mukarram Kiai Suherman Mukhtar, Syekhul Kamil, guru yang sempurna. Saya katakan begini, kayaknya nggak terlalu berlebihan. Karena kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya itu, Adabus Sulukul Murid, kata beliau, fa'lam anna Syekhul Kamila huwa allazi yufiduhu bihimmatihi wa fi fi'lihi wa qawlihi. Nah, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad apa? Fa'lam, ketahuilah olehmu wahai seorang murid, anna Syekhul Kamil, bahwasanya guru yang sempurna, huwa allazi yufidu bihimmatihi, yang dia itu seorang guru memberikan faedah manfaat kepada muridnya, bihimmatihi, dengan semangatnya. Coba tanya santri berapa kali disemangatin sama guru kita? Enggak kehitung. Tadinya malas belajar, sama guru kita semangatin, ayo semangat belajar, semangat lagi timbul.
Ibaratnya kalau lagi panas-panas disiram sama air hujan, enak apa kagak? Tuh begitu. Berapa kali guru kita dengan perbuatan beliau, akhlak beliau, masya Allah, membuat kita luluh. Malu kita, akhlak kita masih jauh sama guru kita. Berapa kali nasihat yang keluar dari mulut beliau sehingga menjadi kata-kata mutiara, menjadi kita semangat lagi ibadah sama guru kita. Tuh kalau kita ngaji sama guru kita, masya Allah, kayak disiram, adem, semangat banget pengen ibadah. Udah rapi ngaji lupa lagi. Begitu. Tapi semangat, masya Allah. Kita bisa memandang beliau, kita bisa ngelihat tingkah laku beliau. Tuh merupakan kata Habib Abdullah bin Al-Wahhab, Asy-Syaikhul Kamil, guru yang sempurna. Maka jangan jauh-jauh dari guru kita. Jangan lepas guru yang kayak begini, jarang, masya Allah. Kita kadang begitu tadi yang saya bilang, guru-guru yang punya keramat. Pengennya nyari guru yang bisa terbang di udara, pengen bisa jalan di atas air. Emang bebek di atas air tuh ya. Pengen terbang di udara, emang burung. Kita lupa guru yang benar-benar adalah guru yang masya Allah, yang istiqamah. Guru kita masya Allah, istiqamahnya bukan main, masya Allah. Apalagi ngajar beliau. Pernah nggak kalian ngelihat guru kita libur ngajar? Bisa kehitung. Betul apa betul? Istiqomah beliau, emang enak ngajar? Lah kagak enak. Guru kita masya Allah setiap malam tuh jadwalnya di mana-mana. Kalau dibilang ngajar enak kagak enak. Saya aja ngajar sebentar doang udah kagak enak. Kenapa? Kita malam mesti siapin. Begini, kalau ngajar mah tinggal begini aja, dah senderan tidur aja dah gitu. Tapi kalau ngajar susah. Tapi beliau masya Allah, kalau sakit yang nggak parah banget beliau nggak baru ngajar. Tapi kalau misalkan kalau masih sedikit kepala pusing tetap ngajar. Itulah keistiqomahan beliau yang kata Habib Abdullah bin Al-Wahhab tadi itu bilang apa? Sesungguhnya fa'alam annal karamatal jami'ah li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyah wa suratiyah hiyal istiqamah. Ente enggak tahu, kata Habib Abdullah bin Al-Wahhab, sesungguhnya kalau ente pengen tahu karamat yang secara hakikat yang benar, kalau ente pengen nggak butuh terbang di atas langit, nggak bisa di jalan di atas lautan, bukan begitu. Hakikat sebenarnya yang namanya wali itu punya karamah adalah istiqamah. Itu yang ada pada diri guru kita kayak Haji Suherman Mukhtar. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan guru kita, Allah selalu panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan dijadikannya kita murid-muridnya menjadi ulama-ulama akhirat yang bisa membanggakan beliau. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.